Halo guys, belakangan ini ngerasa nggak sih di media sosial itu banyak konten atau postingan tentang kritik? Ya, di daerah demokrasi digital siapapun bisa menyampaikan kritik. Sebenarnya, kritik itu perlu arah dan tujuan yang jelas. Setidaknya dibangun dengan alasan yang sama, yaitu dengan memperkuat demokrasi itu tersendiri. Nyatanya, konten atau postingan di media sosial, kritik tersebut tidak dibangun dengan kerangka yang sehat dan bahkan metodologi kritik yang tepat. Sebenarnya dalam seni mengkritik, referensi yang digunakan sudah semestinya harus luas. Ya, kita juga tidak bisa langsung kritik mengenai sesuatu hal hanya dari beberapa potongan video saja tanpa tahu isi atau kelanjutan dari video tersebut. Ibaratnya tuh ya, kita tidak bisa mengomentari bagaimana kedalaman laut itu seperti apa, tapi kita hanya berani melihat dan berenang di permukaan saja. Bahkan sekarang, scroll sosmed banyak konten atau postingannya sebenarnya tanpa kita sadari ternyata mengandung unsur clickbait. Memang apa sih clickbait? Jadi, clickbait atau umpan amarah adalah konten internet atau media sosial yang sengaja dibuat untuk memancing emosi negatif, kemarahan, dan juga perdebatan. Tujuan utamanya bukan untuk memberikan informasi yang benar, melainkan mendorong interaksi seperti komentar, like, dan juga share agar konten tersebut menjadi viral. Contoh-contoh yang sering ditemui postingannya yaitu seperti ini: opini kontroversial atau sesaat, pernyataan ekstrim yang menyinggung nilai-nilai umum, misalnya cara memasak yang salah kaprah atau juga menghina. Tentang komentar, manajemen baik, judul berita yang memutarbalikkan fakta atau video yang sengaja dipotong untuk memprovokasi suatu kelompok. Kemudian, kritik ekstrim, memancing penggemar figur publik tertentu dengan pernyataan yang kasar atau juga fitnah agar penggemar marah dan membalas komentar tersebut. Ya, balik lagi guys, yang perlu diingat, kritik adalah hak setiap warga negara. Dalam sistem demokrasi, kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian penting untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Namun, sebelum kita mengkritik, kita harus tahu konteks isi mengenai apa maksud dari objek yang akan dikritik tadi. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan rakyat, bukan berarti menerima semua keadaan tanpa kritik, tapi tetap berpartisipasi sambil terus mengawal dan mengawasi proses yang berjalan. Karena itu, yang perlu dilakukan bukanlah meninggalkan sistem, melainkan terus mendorong perbaikan. Selain itu, pengawasan publik juga perlu diperkuat. Semakin aktif masyarakat mengawasi jalannya demokrasi, semakin besar pula peluang untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas. Pada akhirnya, demokrasi yang kuat tidak lahir dari sikap diam ataupun ketidakpedulian. Demokrasi yang kuat lahir dari warga negara yang berani mengkritik, aktif berpartisipasi, dan terus mengawal jalannya pemerintahan. Karena perubahan tidak hanya datang dari kritik saja, tapi juga dari keterlibatan.